Perkenalkan, saya adalah Muhammad Akil Ferdiansyah Ramdan, saya adalah Pre-Sales Engineer untuk produk Zoho Workplace di region Indonesia. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba membawakan sebuah webinar dengan topik yang sangat menarik nih rekan-rekan. Jadi saya di pagi hari ini saya ingin membahas tentang perubahan di ruang kerja masa depan dan siapkah perusahaan Anda dengan ruang kerja masa depan tersebut. Nah, di sini saya akan coba breakdown satu persatu tantangan apa saja dan bagaimana cara Zoho, especially untuk produk Zoho Workplace, untuk menangani masalah di ruang kerja digital saat ini. Jika teman-teman lihat di sini, ini adalah sebuah gambar di mana ini adalah situasi kerja pada kebanyakan kantor di Indonesia saat ini. Mungkin di seluruh dunia juga banyak yang menggunakan konsep seperti ini. Jadi di sini disituasikan kita tuh di kotak-kotak, di kubik gitu ya. Jadi di sana ada sekat-sekat. Nah, ini yang membatasi interaksi antara rekan kerja dan atasan. Nah, ini adalah setup kerja yang sangat tradisional. Nah, pengaturan yang sangat tradisional bagi kebijakan dari kita ini berdasar dari bilik. Nah, jadi selain itu membatasi kita sebagai karyawan untuk terhubung dengan karyawan lain dan atasan atau untuk berkolaborasi satu sama lain. Nah, itulah mengapa akhirnya setelah kita dari 3 tahun ke belakang melihat banyak perubahan pasca pandemi gitu ya, dari situasi kantor yang tradisional, situasi ruangan kerja yang tradisional dengan bilik seperti ini, kita makanya melihat nih ada pertumbuhan coworking space yang sangat signifikan beberapa tahun ke belakang. Nah, dengan pertumbuhan tersebut, coworking space itu mencoba mempromosikan ruang kerja yang lebih kolaboratif, yang lebih terbuka lagi gitu. Nah, ini memungkinkan kita untuk bekerja tanpa ada batasan-batasan seperti setup kerja yang tradisional tersebut yang masih digunakan oleh kebanyakan perusahaan. Nah, kemudian sistem kerja hybrid juga yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini memungkinkan karyawannya untuk bekerja lebih nyaman lagi. Mereka mempunyai pilihan untuk bekerja di mana saja dan kapan saja. Itu membuat pekerjaan mereka, cara kerja mereka itu lebih fleksibel. Nah, kini peran manajer juga sebenarnya sudah berubah kawan-kawan. Jadi peran manajer yang kita ketahui sebelumnya ini sudah berubah menjadi lebih ke peran mentor. Nah, jadi kita sering mendengar istilah micromanagement sebelumnya. Nah, sekarang kita lebih sering menggunakan kata kolaborasi. Kemudian, gagasan bekerja di belakang meja dari jam 9 hingga jam 5 atau jam 6 kini sudah berubah. Nah, pekerja di balik kantor dari jam 9 hingga jam 5 itu sudah menghilang otomatis setelah banyak hal yang kita alami saat pandemi itu. Nah, sekarang karyawan itu lebih memiliki kebebasan. Mereka bisa lebih memiliki banyak pilihan untuk bagaimana cara mereka bekerja, kapan ingin mereka bekerja, dengan apa ingin mereka bekerja. Nah, karyawan saat ini memiliki banyak pilihan tersebut, banyak opsi tersebut. Nah, selama kita itu memiliki teknologi yang tepat dan peralatan yang tepat untuk menunjang pekerjaan kita, maka output dari pekerjaan tersebut dapat selalu dipertahankan kualitasnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan nih, apa sih yang membuat ruang kerja digital itu sukses? Oke, jadi dengan begitu banyak dari kita yang bekerja jarak jauh ya, begitu banyak dari kita yang bekerja dengan rekan kerja yang ada di kota A, kota B, pulau A, pulau B, bahkan di negara lain, beda zona waktu. Nah, kita tahu nih salah satu tantangan terbesar dalam hal tersebut, dalam bekerja secara virtual tersebut adalah kurangnya kolaborasi tim yang kontekstual. Nah, menyambung ke pertanyaan ini, nah, yang membuat ruang kerja digital itu sukses adalah pengalaman digital karyawan. Nah, jika saya elaborasikan kembali, nah pengalaman digital karyawan di sini maksudnya company itu harus bisa menciptakan pengalaman digital karyawan yang tepat. Nah, tempat kerja digital yang sukses itu adalah tentang relevansi. Bagaimana kita bisa membawa
percakapan-percakapan yang relevan gitu. Bagaimana kita bisa mendorong sebuah relevansi dalam sebuah tugas yang kita kerjakan, sebuah percakapan, dan lain hal sebagai macamnya. Nah, jadi penting nih bahwa kita harus memiliki pendekatan yang kontekstual, context-driven conversation. Nah, jadi pengalaman kerja digital itu dapat ditingkatkan dengan relevansi dan pendekatan yang lebih kontekstual lagi. Nah, dahulu kolaborasi itu hanya berada di satu platform saja. Nah, kemudian dilanjutkan ke platform aplikasi yang lainnya. Nah, dengan menggunakan Zoho Workplace, ini bisa memudahkan rekan-rekan semua untuk melanjutkan percakapan email ke sebuah percakapan chat, menjadwalkan rapat langsung, membuat sebuah catatan dan membagikan ke rekan yang lainnya, membuka deck slide, kemudian melakukan revisi di sana. Nah, hal ini bisa memudahkan proses kolaborasi antar tim. Nah, ini adalah ide dari ruang kerja terpadu yang ingin saya coba jabarkan pada webinar kali ini. Nah, di sini saya juga akan mencoba mengeksplorasi secara mendalam bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di Zoho Workplace ini dapat bekerja bersama-sama untuk menghasilkan output kerja yang lebih baik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba mengelaborasikan topik webinar ini dengan sebuah skenario. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan topiknya ini dari perspektif yang lain. Kita coba melihat perspektifnya dari sebuah layanan konsultasi. Jadi saya di sini akan membuat sebuah skenario, ada sebuah layanan konsultasi real estate bernama Zilker. Nah, mereka akan bekerja sama untuk sebuah pembangunan hotel Fay Destination dengan kliennya, dengan prospeknya. Oke, dan ini adalah case-nya untuk skenario yang akan saya jelaskan. Di sini ada Nicholas sebagai konsultan, ada Mayumi sebagai asisten konsultan, dan Noel di sini dari MSPH Group sebagai prospek yang nantinya akan dikonvert menjadi pelanggan. Oke, jadi tahapan pertama yang akan kita lakukan. Oke, jadi tahapan pertama sebelum sebuah proyek itu dilaksanakan adalah konsep proyek. Jadi di sini bagaimana cara Zilker Real Estate itu mengkomunikasikan konsep atau visi kreatif mereka kepada prospek dan tim. Nah, di sini pada case ini sebelumnya di sini kita bisa lihat Noel telah mengirimkan email kepada Nicholas. Nah, di sini sebelumnya Noel itu sudah pernah engage, sudah pernah bertemu dengan Nicholas pada sebuah physical event. Nah, di sini Nicholas menjelaskan tentang perusahaannya dan Noel juga sedang memiliki kebutuhan untuk proyek yang akan datang. Nah, di sini mereka engage, mereka diskusi bersama, dan setelah physical event tersebut, Noel mengirimkan email ke sisi Nicholas tentang terkait lanjutan dari percakapan di physical event tersebut. Nah, setelah Nicholas menerima email tersebut, Nicholas tidak ingin nih menggantungkan Noel. Jadi dia tidak ingin membuat Noel menunggu terlalu lama untuk balasan emailnya. Kemudian Nicholas membalas email Noel, dan di saat itu juga Nicholas menjadwalkan sebuah follow-up meeting untuk membahas proyek yang akan dikerjakan bersama. Nah, kemudian setelah meeting tersebut dilakukan, meeting bersama Noel tersebut, Noel mengirimkan email kembali kepada Nicholas yang berisi informasi-informasi yang lebih mendetail terkait proyek yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Nah, di sini di tampilan webmailnya di sini kita bisa lihat email terbaru dari Noel yang dikirimkan ke Nicholas. Di sini Nicholas bisa langsung mengirimkan record atau data-data dari Noel tersebut ke Zoho CRM, ke aplikasi CRM-nya, langsung dalam satu page yang sama, satu tampilan yang sama. Di sini ada plugin Zoho CRM yang dimana Nicholas bisa mengirimkan data-data tersebut langsung dari tampilan webmailnya. Kemudian setelah data tersebut dikirimkan, nah Noel ini jadi setelah data tersebut dikirimkan ke Zoho CRM, di sini kita bisa lihat bersama bahwa data Noel tersebut sudah masuk ke Zoho CRM. Nah, ini kita bisa lihat ada namanya, ada account name-nya, lokasinya, mobile phone-nya, dan
accounts-nya ini dipegang oleh Nicholas. Nah, ini action dari action yang sebelumnya Nicholas lakukan, data tersebut sudah masuk ke Zoho CRM. Jadi kita dapat dengan mudah mengirimkan data antar platform lain. Kemudian juga setelah follow up, setelah email lanjutan yang dikirimkan oleh Noel, nah di sini Nicholas kembali mengirimkan email balasan kepada Noel. Nah, karena di sini Nicholas sudah merasa proyeknya ini positif akan bersama Zilker SG, itu Zilker Estate. Di sini Nicholas mencoba mencari input, meminta input kepada rekan kerja yang lainnya. Di sini ada Vic dan Mayumi. Dari draft yang Nicholas buat, di sini Nicholas mencoba meminta input nih ke rekan kerja yang lainnya. Apakah emailnya sudah well communicated? Apakah emailnya sudah cukup informasi yang ingin ditambahkannya, seperti itu. Nah, di sini Nicholas tidak perlu dengan secara tradisional dia memforward email tersebut atau memforward draftnya. Jadi di dalam tampilan yang sama, Nicholas dapat dengan mudah melakukan sharing draftnya. Di sini menggunakan namanya Zoho Mailstream. Nah, jadi Nicholas hanya perlu men-tag rekan kerjanya dan membuat sebuah komen di sini. Nantinya, dari sisi mereka akan mendapatkan sebuah notifikasi bahwa ada email yang di-share ke sisi mereka. Dan disinilah proses kolaborasi itu bisa dilakukan. Nah, kemudian, jika ada case ketika project tersebut sedang butuh follow up yang sangat urgent gitu ya, tanpa harus mengirimkan email, Nicholas ini bisa langsung menginisiasi sebuah grup chat langsung dari email thread-nya. Jadi di sini bisa kita lihat bersama ada sebuah logo. Di sini logo Zoho Click. Nah, ini aplikasi komunikasi kita. Jadi Nicholas dapat langsung menginisiasi sebuah percakapan teks gitu ya, langsung dari subjek emailnya. Ketika Nicholas mengklik logo Zoho Click ini, sebuah grup chat yang berisi tentang topik dari email thread yang tadi itu akan dibawa ke grup chat tersebut. Nah, dan di sini akan masuk nih rekan kerja Nicholas akan langsung masuk ke grup chat tersebut. Jadi jika dalam case urgent, Nicholas dapat membawa percakapan tersebut ke sebuah grup chat. Jadi rekan kerja yang lainnya itu dapat aware tentang status proyeknya itu sampai mana, dan jika emang ada hal yang memang urgent, Nicholas dapat membawanya langsung dan membuat rekan kerjanya yang lain itu menjadi lebih tahu gitu. Jadi ada notifikasi juga yang mereka terima dan mereka dapat berkomunikasi langsung via grup chat tersebut. Nah, kemudian tahap kedua itu tahap selanjutnya adalah persiapan studi kelayakan hotel. Nah, di sini Nicholas akan menjadwalkan sebuah pertemuan dengan pihak MSPH. Nah, jadi kita bisa lihat bersama saat ini Noel mengirimkan email balasan kepada Nicholas yang berisi di sini Noel ingin menjadwalkan sebuah follow up meeting lagi gitu ya pada tanggal 16 Agustus. Nah, di sini di email yang sama, di tampilan email yang sama, Nicholas dapat langsung melakukan hal tersebut. Caranya di sini Nicholas dapat mengklik spesifik ke tanggal 16 Agustus dan nantinya akan ada prompt baru yang dibuat bahwa Nicholas akan membuat sebuah agenda baru dan melangsungkan sebuah online meeting dengan menggunakan platform Zoho Meeting. Nah, Nicholas dapat melakukan hal tersebut dalam page yang sama, dalam tampilan email yang sama. Oke, kemudian juga setelah Nicholas menjadwalkan sebuah pertemuan tadi via Zoho Meeting, di saat yang sama juga ada sebuah agenda yang otomatis dibuat di kalender Nicholas. Nah, di sini bisa kita lihat bersama ketika kita mengklik spesifik di agenda tersebut, kita bisa lihat detail-detailnya, siapa saja yang akan bergabung pada percakapan tersebut, agendanya apa saja, semuanya bisa dilihat. Nah, jadi Nicholas tidak akan ketinggalan untuk agenda-agenda mendatang. Oke, selain diingatkan via email di kalender tersebut, nah Nicholas juga akan mendapatkan sebuah pengingat lain di dalam Zoho Click. Nah, di sini bisa kita lihat bersama
Nicholas menerima sebuah notifikasi dari Taz. Nah, Taz adalah bot kami di sini. Jadi Taz ini adalah bot yang difungsikan untuk mengirimkan sebuah notifikasi. Nah, notifikasi-notifikasi yang urgent itu akan dikirimkan oleh Taz. Jadi setelah Nicholas menjadwalkan sebuah online meeting, di saat yang sama juga Taz akan mengirimkan notifikasi. Nah, jadi selain dikirimkan notifikasi via kalender, Nicholas juga akan diberikan notifikasi via Zoho Click oleh bot kami. Nah, jadi selain untuk kalender juga notifikasi kalender, Taz juga akan mengirimkan notifikasi jika ada sebuah tugas yang mendekati due date atau tugas yang telah dibuat atau tugas yang telah selesai, atau juga ada invitation untuk sebuah meeting. Jadi Taz ini dapat memberikan informasi-informasi tersebut agar kita tidak ketinggalan jika ada agenda-agenda penting atau percakapan-percakapan penting di masa depan. Kemudian fitur lain yang ingin saya highlight juga di sini adalah pencarian terpadu di seluruh Zoho application. Jadi di sini kita memiliki namanya Zia Search. Jadi dengan bantuan Zia Search, Nicholas dapat mencari informasi yang berkaitan dengan keyword yang dia cari. Nah, jadi di sini tidak hanya satu aplikasi saja yang dicari. Jadi ketika Nicholas menggunakan Zia Search dan mencari sebuah keyword tertentu, Zia Search akan menampilkan hasil-hasil dari keyword tersebut, hasil pencariannya dengan dari aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini ada dari hasil pencarian ini ada dari aplikasi Zoho Connect, Zoho CRM, WorkDrive, dan aplikasi yang lainnya yang berkaitan dengan keyword yang dia cari. Nah, oke. Kemudian di tahapan selanjutnya, nah tim Zilker ini akan memberikan ide dan melakukan riset bersama-sama. Nah, di tahapan ini juga mereka akan memformulasikan presentasi mereka yang nantinya akan dibawa untuk pitching bersama klien. Nah, untuk membangun sebuah presentasi yang informatif dan interaktif, Nicholas menggunakan aplikasi bernama Zoho Show. Nah, di sini Nicholas bisa membangun sebuah aplikasi yang interaktif, yang informatif dengan menggunakan berbagai macam template yang kami sediakan. Di sini Nicholas bisa membuat presentasi yang nantinya akan dipresentasikan bersama klien. Nah, di sini tersedia berbagai macam template, animasi yang bisa Nicholas gunakan. Kemudian juga fitur baru yang ingin saya sampaikan di sini adalah saat ini Zoho Show itu sudah terintegrasi langsung, bisa diintegrasikan dengan Zoho Analytics. Jadi Anda bisa membawa data business intelligence Anda, BI data langsung ke dalam presentasi. Nah, jadi di sini ada add-ons. Ketika diklik add-on, dipilih Zoho Analytics, kemudian dipilih template-nya, data yang ingin dibawanya. Setelah data tersebut dipilih, maka data tersebut akan langsung ditampilkan di presentasi Zoho Show. Jadi Anda tidak perlu lagi membuat sebuah grafik secara manual presentasinya di dalam presentasi. Jadi Anda bisa langsung membawa data-data tersebut dari Zoho Analytics dan ditampilkan langsung di dalam Zoho Show. Nah, di sini kita bisa lihat bersama juga, ini adalah grafik yang dibawa oleh Zoho Analytics tadi. Ini adalah graf-grafnya. Nah, ketika kita mengklik di grafik ini, salah satunya, nah grafik tersebut akan menyajikan informasi tambahan yang berkaitan dengan grafik yang kita pilih tersebut. Dan kemudian ini adalah tampilan live action dari integrasi antara Zoho Analytics dan Zoho Show. Kita pilih add-on, Zoho Analytics, kemudian kita pilih template-nya, kita atur posisi datanya. Sesaat setelah kita memplay untuk presentasi kita, data tersebut akan langsung ditampilkan. Nah, kita bisa memilih datanya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, dan setelah kita mengklik grafik akan ada data tambahan yang juga ditampilkan. Nah, ini adalah data-data yang dibawa dari Zoho Analytics. Jadi, untuk proses penyajian data, membawanya secara lebih intuitif gitu ya. Nah, itu bisa langsung dilakukan via integrasi antara Zoho Analytics dan Zoho Show.
Next, dari yang sudah saya sampaikan pada slide awal, jadi saat ini kita kan memiliki kemudahan untuk bekerja secara remote. Jadi kita bisa bekerja kapan saja dan di mana saja gitu ya. Nah, di sini pada case ini tim Zilker dapat melakukan update untuk konten deck mereka itu langsung dari ponsel mereka. Nah, ketika mereka sedang on-site visit ke sisi customer gitu ya, dan ada foto baru yang harus diupdate atau konten baru yang harus diupdate, itu mereka dapat melakukannya langsung via aplikasi Zoho Show-nya. Nah, mereka bisa menggunakan aplikasi yang ada di smartphone mereka, aplikasi Zoho Show, dan mereka bisa langsung update untuk konten tersebut. Nah, jadi data deck-nya itu dapat langsung diupdate tanpa mereka harus membuka laptop terlebih dahulu, karena untuk Zoho Show ini sudah tersedia pada aplikasi di smartphone timnya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah hari yang mereka tunggu, ini hari penentuan. Jadi mereka akan mempresentasikan deck mereka, mempresentasikan buah pikiran mereka kepada prospek. Nah, di sini sesaat sebelum presentasinya dimulai, Nicholas akan mendapatkan sebuah notifikasi. Nah, ini adalah notifikasi bahwa akan ada meeting yang telah dijadwalkan pada pukul 11 siang gitu di tanggal 16 Agustus. Nah, jadi Nicholas akan mendapatkan notifikasi ini sebelum dia melakukan meeting tersebut. Nah, setelah Nicholas mengklik start meeting tadi, Nicholas akan dibawa ke tampilan Zoho Meeting. Nah, ini adalah tampilan dari Zoho Meeting di mana Nicholas bisa memulai meeting tersebut. Nah, setelah dimulai secara instan, secara langsung, orang-orang yang ada di meeting tersebut itu dapat langsung join ke meeting room yang sudah dibuat oleh Nicholas sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan di mana saat tim Zilker itu mempresentasikan deck mereka kepada MSPH Group. Di sini bisa kita lihat sendiri Nicholas sedang mempresentasikan decknya, data-data yang mereka bawa untuk disampaikan ke pihak prospek. Nah, di sini juga saya akan meng-highlight sebuah fitur juga di sini, ada fitur baru. Jadi jika kita lihat bersama, Nicholas saat ini menggunakan sebuah virtual background. Jadi kita juga di Zoom Meeting telah support untuk virtual background, jadi bisa disesuaikan dengan mood rekan-rekan, dengan situasi kerja rekan-rekan. Jika kita lihat bersama di sini, Nicholas menggunakan background perpustakaan ya rekan-rekan. Jadi bisa disesuaikan dengan mood atau situasi kerjanya. Kemudian juga di sini kita memiliki picture to picture view. Jadi dengan bantuan picture to picture view ini, kita dapat melihat apakah klien kita masih engage di meeting room kita. Jadi kita bisa melihat responsnya ketika kita sedang melakukan meeting, dan kita bisa selalu melihat klien apakah mereka sedang engage di meeting atau tidak. Nah, kemudian setelah mereka selesai untuk mempresentasikan deck mereka kepada klien, kembalilah Nicholas kepada timnya, kepada internalnya. Jadi setelah melakukan komunikasi internal dan eksternal, Nicholas kini regroup lagi, bergabung kembali dengan tim internalnya untuk membahas proyeknya. Nah, di sini proyeknya sudah disetujui dan dari pihak MSP itu sudah positif untuk proyek ini dijalankan bersama tim Zilker. Nah, di sini Nicholas ingin langsung terhubung dengan tim yang tersedia. Nah, di sini bisa kita lihat bersama, ini adalah tampilan dari Zoho Click untuk aplikasi komunikasi. Nah, di tampilan layar kita bisa lihat Nicholas sedang menyalakan sebuah video feed. Jadi Nicholas bisa melakukan hal tersebut agar membuat rekan kerja yang lain aware. Dan di sini juga dari tampilan yang sama, Nicholas dapat melihat siapa saja yang sedang available. Nah, di sini bisa kita lihat ada Ho, ada Mayumi, dan ada Nicholas sendiri. Nah, karena tim Zilker Estate saat ini sedang bekerja secara remote, di dalam Zoho Click itu memiliki fitur untuk remote working. Jadi Nicholas dapat melakukan absen masuk dan absen keluar langsung di dalam Zoho Click itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat ada remote work, di mana ketika Nicholas check-in, nantinya akan ada timer yang berjalan. Nah, hingga
hingga waktunya check out. Jadi timer tersebut akan terus berjalan dan akan mengkalkulasikan dari waktu Nicholas melakukan absen masuk hingga absen keluar. Nah, kemudian di sini Nicholas ingin langsung terhubung nih dengan Mayumi. Nicholas bisa terhubung langsung dengan Mayumi, dan di sini Nicholas ingin coba membuat sebuah audio call. Nah, di tampilan yang sama, Nicholas bisa membuat sebuah grup call dengan Mayumi, atau jika Nicholas memang lebih prefer one-on-one call, Nicholas dapat melakukan hal tersebut juga. Nah, jadi di sini selain grup call, Nicholas dapat mengklik profile Mayumi dan nanti akan diarahkan ke sebuah room chat, dan di sini Nicholas dapat membuat sebuah percakapan audio. Nah, di dalam percakapan saat ini Nicholas sedang membagikan layarnya nih. Nah, jadi di sini mereka dapat mentindaklanjuti pekerjaannya di dalam percakapan yang sama. Saat itu mereka sedang screen sharing dan membuka aplikasi platform yang lain, Zoho CRM. Mereka dapat berkolaborasi di saat itu juga. Nah, di sini Mayumi dan Nicholas sedang mendiskusikan commercial budget untuk project yang akan mereka jalankan tersebut. Nah, di sini juga setelah datanya cukup, setelah datanya lengkap, Nicholas dapat membawa record dari klien tersebut itu ke sebuah channel di Zoho Click. Nah, jadi setelah diupdate dan kita juga ingin mengupdate kepada rekan kerja kita yang lain, nah Nicholas itu dapat langsung melakukannya. Di sini Nicholas dapat mengklik 3 buah dot yang ada di sini, dan nantinya akan ada prompt Zoho Click notification, di mana Nicholas bisa mengirimkan data dari Zoho CRM tersebut ke channel di Zoho Click. Dipilih juga channel yang ingin dikirimkannya, message-nya seperti apa, setelah itu dikirimkan. Nah, setelah dikirimkan, nah ini adalah tampilan di Zoho Click-nya. Jadi kita bisa melihat nih catatan yang Nicholas kirimkan, record yang Nicholas kirimkan ke channel di Zoho Click. Nah, kemudian juga masih di percakapan yang sama bersama Mayumi, Nicholas juga saat ini masih melakukan screen sharing bersama Mayumi. Nah, karena ini adalah proyek yang sangat penting bagi Zilker, nah Nicholas di sini tidak ingin melewatkan, tidak ingin ada proses yang kelewat gitu, tidak ingin ada komponen-komponen yang terlewatkan. Nah, di sini Nicholas bisa membuat sebuah penugasan, bisa membuat sebuah task gitu. Jadi dari tiap komponen proyek yang sedang dikerjakan, Nicholas bisa selalu memantau hal tersebut. Nah, jadi masih di dalam Zoho Click juga, di navigation bar di sini. Nah, kita akan mendapatkan sebuah logo. Di sini ada icon projects. Nah, ini tandanya Zoho Click saat ini sudah terintegrasi langsung dengan Zoho Project. Jadi Nicholas dapat membuat projectnya langsung di dalam Zoho Click. Nah, ketika Nicholas mengklik Zoho Project ini adalah tampilan dari project dari penugasan dalam project Vay Hotel tersebut, Vay Destination Hotel. Nah, ini bisa dilihat klien usernya, progresnya seperti apa, aktif, in progress, dan sudah selesai. Jadi semua progresnya itu dapat dipantau langsung oleh Nicholas. Kemudian juga Nicholas dapat membuat menambahkan informasi kliennya di sini, bisa ditambahkan juga. Nah, kemudian juga jika kita mengklik salah satu dari tugas yang sudah dibuat tadi, ini adalah detail informasinya. Jadi ini adalah informasi yang ada di dalam tugas tersebut. Jadi kita di sini bisa melihat statusnya seperti apa, progresnya seperti apa, ownernya siapa, due date-nya berapa, start date-nya kapan, durasinya berapa lama, prioritasnya seperti apa. Jadi kita itu dapat selalu memantau tugas-tugas yang kita buat seperti itu. Jadi kita tidak akan lost track nih dari tugas yang sudah kita buat. Jadi kita bisa terus memantau setiap progres demi progres dari proyek tersebut. Nah, kemudian setelah banyak tahapan yang mereka lalui, dan di sini mereka akan berurusan dengan dokumen-dokumen pendukung. Nah, dari dokumen internal maupun eksternal, mereka akan berurusan dengan pembuatan surat legalitas, permit, blueprint dengan pihak
pihak arsitektur dan lain hal sebagai macamnya. Nah, di sini Nicholas menggunakan aplikasi bernama Zoho Drive. Nah, dengan aplikasi Zoho Drive ini, Nicholas dapat membuat sebuah repository yang centralized. Jadi Nicholas dapat mengupload semua data-datanya, semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan di dalam Zoho Drive. Jadi Nicholas itu bisa membuat file sistem yang rapi gitu untuk pekerjaannya. Jadi dia bisa membuat foldernya di sini, menambahkan dokumen yang relate dengan folder tersebut. Jadi urusan dokumen untuk pengurusan dokumen tersebut dapat dilakukan secara terstruktur dengan rapi. Nah, di sini juga Nicholas ingin mencoba membuat sebuah filing system yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, di sini karena saat ini mereka sedang berurusan dengan banyak dokumen yang perlu diatur, diurus gitu ya. Nicholas saat ini mencoba menggunakan fitur namanya data template. Nah, dengan bantuan data template ini, Nicholas itu ingin membuat sebuah filing system yang efisien dan sangat efektif gitu ya. Jadi proses pencarian dokumen itu bisa langsung bisa dilakukan lebih mudah dan lebih efektif lagi. Nah, simpelnya data templates ini Nicholas akan menambahkan sebuah identifier atau metadata di setiap dokumennya. Nah, jadi setelah Nicholas membuat data template di sini ada namanya, deskripsinya, setelah dibuat di sini. Nah, kemudian Nicholas dapat mengasosiasikan data template tersebut dengan file dan foldernya. Nah, di sini ini ketika Nicholas mengaitkan salah satu file, salah satu dokumen dengan data template yang dia buat, vendornya siapa, buildernya siapa, dan detail-detail terkait. Nah, setelah dikaitkan dengan data template yang sudah dibuat, nah ini adalah tampilan ketika Nicholas ingin melakukan pencarian untuk dokumen-dokumen yang dia butuhkan. Jadi untuk proses pencarian data-datanya itu bisa lebih efektif. Nah, di sini Nicholas bisa mengkategorikan filesnya itu berdasarkan data template yang sudah dia buat. Jadi di sini Nicholas memilih builder kontrak dan nanti untuk hasil pencariannya itu akan ditampilkan yang berkaitan file-file yang sudah dikaitkan dengan template builder kontrak yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian juga jika Nicholas ingin ingin lebih spesifik lagi untuk pencariannya, nah di sini Nicholas dapat menambahkan kriterianya. Jadi ada kriteria atau parameter-parameter yang bisa ditambahkan di sini. Jadinya hasil pencariannya itu bisa lebih spesifik lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah proses pengurusan dokumen gitu dengan pihak internal maupun eksternal, di sini juga saat ini Nicholas akan membuat sebuah persetujuan jual beli. Nah, di sini Nicholas ingin akan mengirimkan data dari Zoho CRM, data kliennya itu nantinya akan dibuat sebuah dokumen. Nah, di sini Nicholas dapat mengirimkan data tersebut dengan fitur mail merge yang ada di Zoho CRM. Setelah Nicholas mengklik 3 dot ini dan diklik mail merge, Nicholas akan mengirimkan datanya. Nah, ini adalah tampilan lainnya. Kemudian data tersebut akan digabungkan menggunakan Zoho Writer. Nah, di sini dia bisa memilih template-nya, kemudian klik merge untuk menggabungkan data. Nah, ini adalah tampilan dari Zoho Writer-nya. Nah, ini adalah tampilan sesaat Nicholas menggabungkan data tersebut. Nah, jadi di sini Nicholas dapat membawa source data dari Zoho CRM dan akan di-merge data tersebut dengan template dokumen legal yang sudah tersedia di Zoho Writer. Nah, di sini adalah data source-nya dari Zoho CRM. Ini ada proses merge-nya, output-nya. Nah, di sini merge and send for sign collection. Jadi di sini Nicholas akan menggabungkan data yang ada dari Zoho CRM ke Zoho Writer, dan di Zoho Writer di sini akan dilakukan proses penggabungan data untuk tanda tangan digital. Nah, kemudian ini prompt lainnya setelah Nicholas
memberikan detail untuk nama dari pihak pertama dan pihak kedua, kemudian dokumen name-nya juga. Nah, setelah selesai menambahkan detail-detail tersebut, detail-detail yang dibutuhkan, Nicholas dapat mengirimkan langsung dokumen tersebut ke pihak pertama dan pihak kedua yang nantinya akan ditandatangan secara digital oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian setelah dokumen dikirimkan, Nicholas dapat melacak progres penandatanganan dokumen itu sudah sejauh apa. Di sini Nicholas dapat mengklik view log, nantinya akan diarahkan ke prompt untuk melacak progresnya. Nah, oke, di sini kita bisa lihat bersama ada job ID-nya. Nah, di sini ada statusnya juga in progress. Nah, kita bisa lihat bersama dari pihak pertama dan pihak kedua saat ini sama-sama sedang menunggu dokumennya untuk dilakukan tanda tangan secara digital. Jadi Nicholas bisa melihat nih progresnya sudah sejauh apa. Apabila dari salah satu pihak sudah melakukan tanda tangan dan satu pihak lagi masih menunggu untuk ditandatangan, nah Nicholas dapat melakukan follow up ke pihak tersebut untuk segera dilakukan tanda tangan. Jadi timeline project mereka itu dapat sesuai gitu, dapat sesuai dengan waktu yang sudah mereka tentukan. Dan dari pihak pertama dan pihak kedua ini mereka akan tahu ketika mereka akan tahu dari Nicholas ketika mereka belum melakukan tantangan atau sudah melakukan tantangan. Jadi ketika ada salah satu pihak yang belum, Nicholas akan langsung follow up ke pihak tersebut dan untuk segera melakukan proses tantangan digital. Jadi proyek ini dapat berjalan sesuai dengan timeline yang sudah disepakati. Nah, kemudian juga setelah email tersebut, dokumen tersebut selesai ditandatangani secara digital, Nicholas akan mendapatkan sebuah notifikasi email. Nah, di dalamnya Nicholas akan mendapatkan 2 attachment. Nah, oke, jadi dokumen tersebut dapat langsung diupload juga ke Zoho OneDrive. Jadi Nicholas tidak perlu lagi mendownload dokumen tersebut dan menguploadnya kembali di Zoho OneDrive. Jadi itu cara yang sangat manual sekali. Jadi di dalam tampilan email yang sama, Nicholas dapat mengirimkan dokumen tersebut ke foldernya yang ada di Zoho OneDrive. Nah, kemudian ini adalah sampel files yang Nicholas dapatkan. Oke, jadi di dalam email notifikasi tadi, Nicholas mendapatkan 2 buah attachment. Ini adalah attachment yang pertama. Jadi setelah dokumennya selesai ditandatangani, Nicholas akan mendapatkan dokumen final tersebut. Di sini bisa kita lihat bersama dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, selain dokumen yang sudah ditandatangani tersebut, karena ini adalah tanda tangan digital, Nicholas akan mendapatkan sebuah sertifikat penandatanganan atas dokumen tersebut. Kita bisa lihat bersama di sini ada dokumen ID yang berisi rangkaian karakter, di mana dokumen ID ini, di mana sertifikat penandatanganan ini menandakan legitimasi dari dokumen yang sudah ditandatangani secara digital tersebut. Jadi dengan sertifikat ini itu bisa ini sebagai bukti bahwa dokumen tersebut valid dan legitimate gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nah, kemudian setelah dokumen tersebut di-upload di sisi OneDrive, kembali lagi ke Zoho CRM. Jadi dalam Zoho CRM, Nicholas bisa langsung mengambil dokumennya. Nah, di sini bisa langsung dipilih Zoho OneDrive dan di-upload dokumen tersebut ke dalam Zoho CRM untuk melengkapi data-data atau record-record yang ada di CRM. Nah, kemudian tim Zilker akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu mereka akan berkolaborasi secara eksternal dengan pihak arsitektur. Jadi mereka akan bekerja bersama pihak arsitekturnya, mendiskusikan blueprint-nya, desain arsitektur, dan lain hal sebagai macamnya. Nah, di sini kita lihat bersama, Nicholas sedang membuka sebuah PDF di dalam Zoho Drive yang berisi blueprint untuk desain arsiteknya. Nah, di sini Mayumi notice bahwa pada salah satu bagian di PDF tersebut, di blueprint tersebut terpotong. Nah, jadi
entah ini dari pihak arsitekturnya yang mengirimkan filenya secara yang korup gitu ya, jadi ada bagian-bagian yang terpotong atau bagian yang blur. Nah, kemudian Mayumi aware nih. Nah, Mayumi membuat anotasi di desain tersebut, menandakan, membuat tanda di desain tersebut bahwa oh ini ada bagian yang terpotong gitu. Nah, dan Mayumi kemudian men-tag Nicholas. Nah, di sini Nicholas mengecek juga bahwa wah ini benar ada bagian yang terpotong. Nah, di sini Nicholas membuat sebuah inisiatif untuk membuat sebuah folder eksternal yang digunakan nantinya untuk bekerja sama dengan pihak arsitektur. Oke, dengan pihak arsitek dari MSPH Group tadi. Nah, oke, sesaat setelah hal tersebut, Nicholas membuat sebuah folder kolaborator. Nah, di sini Nicholas membuat external collaboration folder. Di sini dibuat eksternal, di-define namanya, di-define purpose-nya untuk apa, dan folder location-nya. Nah, kemudian folder tersebut, folder untuk collection tersebut sudah dibuat. Folder external collaboration. Nah, di sini Nicholas bisa Nicholas bisa membagikan link untuk folder eksternal tersebut ke pihak eksternalnya, ke pihak arsiteknya. Di sini juga Nicholas bisa mengirimkan invitation-nya langsung ke email dari arsitek tersebut. Di sini ada Joko de Villanueva. Nah, di sini ini adalah nama dari arsiteknya. Jadi Nicholas mengirimkan email invitation juga ke email Joko ini. Nah, di sini sebelum emailnya dikirimkan, Nicholas dapat mendefinisikan untuk link settings-nya. Jadi apakah ingin di request user datanya, apakah ingin di set limitnya, expiration date, dan lain hal sebagai macamnya. Nah, jika detail-detail ini sudah dipilih atau memang dibutuhkan oleh Nicholas, nah Nicholas dapat langsung mengirimkan email invitation ke sisi arsiteknya. Nah, oke, sesaat setelah para arsitek tersebut menerima email invitation-nya, nah ini mereka akan langsung dapat akses ke folder tersebut. Nah, kemudian bisa kita lihat bersama di sini di screen gitu ya. Di sini ada salah satu dokumen yang baru saja diupload oleh external user, itu Kelsey Liwei. Yang dimana Kelsey Liwei ini adalah salah satu arsitek untuk Project V Destination Hotel ini. Nah, jadi mereka dapat melihat dokumen-dokumen apa saja yang sedang dikerjakan, dokumen apa saja yang baru dilakukan perubahan, lakukan upload, itu dapat dilihat di sini. Jadi, pengumpulan dokumen-dokumen untuk eksternal tersebut dapat dilakukan dalam satu folder kolaborasi, gitu. Dalam satu folder kolaborasi eksternal, gitu. Tanpa mereka harus melakukan kirim dan terima secara berulang kali, gitu. Itu adalah hal yang sangat menyita waktu. Jadi mereka dapat membuat folder ini dan mereka bisa bekerja sama untuk dokumen-dokumen yang sedang mereka kerjakan. Nah, oke. Kemudian di tengah proyek yang sedang berjalan, nah Zilker ini sedang melakukan proses remote hiring. Ini adalah proses yang banyak dilakukan oleh company-company saat ini. Mereka melakukan remote hiring gitu ya. Nah, di saat yang sama mereka juga sedang melakukan project. Nah, jadi saat karyawan baru bergabung dengan Zilker Estate, nah bagaimana sih proses onboarding untuk karyawan baru tersebut? Bagaimana Zilker melakukan proses onboarding-nya? Jadi untuk memudahkan para karyawan baru bergabung gitu ya di perusahaan barunya, nah untuk case ini Zilker Estate, jadi mereka dapat tetap melihat update perusahaannya. Yang pertama, mereka dapat melihat update-update terkait perusahaannya. Jadi ketika mereka baru bergabung atau dan mereka sedang tidak memiliki akses ke handphone mereka atau laptop mereka, nah nantinya tidak memiliki akses ke laptop mereka dapat tetap mendapatkan update terkait perusahaan dari fitur announcement ini. Jadi di ZoClick itu ada fitur untuk announcement, company wide announcement. Jadi ketika ada notifikasi yang dikirimkan, notifikasi tersebut akan dibagikan ke seluruh karyawan. Nah, kemudian
untuk proses onboarding-nya ini lebih spesifik ke tim HR, misalkan dari tim HR ini bisa menyediakan sebuah sumber daya mandiri untuk perusahaan. Nah, jadi di sini kita menggunakan Zoho Connect. Nah, di sini di Zoho Connect ada fitur manuals di mana tim HR dapat membuat sebuah sumber daya mandiri. Jadi mereka dapat mengupload panduan-panduan perusahaannya, policy-nya, dan lain hal sebagai macamnya. Jadi dari karyawan-karyawan baru itu dapat refer ke manual tersebut, ke Zoho Connect, dan mencari informasi informasi relevan yang memang mereka butuhkan untuk proses onboarding. Jadi tim HR itu tidak perlu mengirimkan dokumen-dokumen tersebut satu persatu. Jadi mereka dapat mengarahkan karyawan baru untuk membuka Zoho Connect, dan di sana sudah tersedia panduan-panduan atau dokumen-dokumen yang mereka butuhkan untuk mempermudah proses onboarding tadi. Nah, kemudian juga di sini di dalam Zoho Connect juga, misalkan untuk project ini ya, untuk project yang masih di project yang sama, ketika Nicholas atau dari CEO-nya ingin menjadwalkan sebuah sesi Q&A session, nah mereka dapat melangsungkannya via Zoho Connect-nya secara langsung. Jadi di sini dapat menjadwalkan sebuah town hall. Nah, di sini ada video conference. Nah, ketika dijadwalkan, notifikasi akan dikirimkan ke seluruh peserta, ke seluruh employee yang ada di Zilker Estate. Dan mereka dapat langsung join ke sesi town hall tersebut. Nah, jika ada Q&A, mereka dapat langsung bertanya di sana. Dapat mendiskusikan update-update apa saja sih untuk project ini, bagaimana kelanjutannya, dan lain hal sebagai macamnya. Dan kemudian juga di sini kita bisa mengikuti topik-topik atau postingan-postingan yang di post ya oleh rekan-rekan kerja kita. Jadi untuk diskusi kelompok itu dapat dengan mudah kita ikuti. Jadi kita dapat mengikuti setiap postingan-postingan yang memang penting gitu ya. Jadi kita tidak akan terlewat untuk setiap update-nya. Jadi di sini kita dapat mengikuti postingan tersebut, dan nantinya kita akan mendapatkan setiap notifikasi jika postingan tersebut ada yang komen atau ada yang respon, dan mereka akan mendapatkan notifikasi itu langsung. Nah, kemudian juga di Zoho Connect, nah di sini kita memiliki fitur grup. Nah, di sini kita bisa membuat grup private maupun grup public, yang dimana grup tersebut bisa digunakan untuk komunikasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau tidak berkaitan dengan pekerjaan. Nah, jadi di sini mereka dapat membuat grup, dapat membuat sebuah kelompok dengan minat yang sama. Jika memang mereka memiliki grup untuk sepeda gitu ya, untuk fotografi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, mereka dapat membuatnya di sana di dalam Zoho Connect. Nah, setelah mereka membuat grup dengan minat dan hobi yang sama, nanti kan ada employee lain yang memiliki hobi dan minat yang sama itu akan tertarik untuk join di grup tersebut, dan di sana mereka dapat berkomunikasi, dapat terhubung satu sama lain. Nah, di sini juga dengan hal ini itu kita dapat membuat sebuah environment kerja yang lebih sehat gitu ya. Jadi antar karyawan yang memiliki hobi dan minat yang sama itu dapat terhubung dan dapat berinteraksi satu sama lain di sana. Nah, oke. Jadi semua aplikasi yang sudah saya jelaskan di presentasi ini, di webinar ini itu sudah ada semua, sudah termasuk di dalam Zoho Workplace. Jadi di sana ada Zoho, ada untuk email, ada untuk komunikasi, ada Mail Suite, ada Office Suite, semuanya sudah include di dalam Zoho Workplace. Nah, jadi Zoho Workplace ini tuh dirancang dengan sempurna untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, dengan bantuan Zoho Workplace, tantangan-tantangan di ruang kerja digital itu dapat dengan mudah ditangani. Kita dapat mengembrace tantangan tersebut. Kita dapat melalui semua tantangan-tantangan tersebut dengan bantuan Zoho Workplace. Jadi kita semua dapat berkomunikasi, dapat mengirimkan email, dapat berinteraksi satu sama lain, integrasi antar aplikasinya itu sangat mudah, integrasi dengan platform Zoho lainnya juga sangat mudah.
Nah, kemudian untuk proses migrasinya juga sangat mudah. Jadi di Zoho untuk Zoho Mail, jadi dan di Zoho Workplace juga. Jadi jika rekan-rekan menggunakan email provider yang lain, service yang lain, nah ini dapat dilakukan migrasinya ke si Zoho. Kami memiliki banyak metode migrasi yang sangat mudah. Jadi untuk migrasi juga kita juga memiliki tim support 24/7 untuk membantu setiap pertanyaan teknis maupun non teknis. Jadi nanti tim support kami akan membantu proses migrasinya, dan jika memang butuh bantuan-bantuan teknis nanti akan dibantu oleh tim support kami. Nah, kemudian kami juga telah diakui dan memiliki rating tinggi dari para pakar dan banyak pengguna. Dan Zoho juga telah mengadaptasi praktik terbaik dalam standar peraturan keamanan internasional. Nah, kami sudah sudah comply dengan banyak standar privasi dan keamanan data universal, ada ISO, ISPA, GDPR, dan HIPAA compliance. Nah, jadi kami itu sangat concern dengan keamanan dan privasi data pelanggan kami.